Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Ya, terima kasih pemirsa TVRI Bengkulu, Anda kembali menyaksikan program Acara Berendo dalam tema Pemilu di Mata Pemuda. Nah, kita bicara tadi berkaitan dengan bagaimana aktivitas anak muda saat ini, terutama mungkin di lingkungan kampus. Nah, kalau dari Rido sendiri seperti apa melihat teman-teman mahasiswa yang justru enggan berdemokrasi, tidak hanya dalam penyelenggaraan pemilu, tetapi dalam kampus pun enggan berdemokrasi, salah satunya mungkin ikut dalam organisasi dan lain sebagainya. Seperti apa nih, Rido? Balik lagi kesadaran diri. Sebenarnya edukasi tentang organisasi itu udah beribu-ribu kali ya, udah beratus-ratus kali, bahkan udah mulut kita berbuih bahwa itu penting. Dan kesadaran kembali sama teman-teman pemuda yang sekarang hobinya hanya sekedar nge-scroll TikTok, main-main doang, nyanset doang, dan lain-lain. Nah, hal itu memang kita butuh gitu ya, tapi jangan berlebihan. Nah, dalam artian kita dalam pikirannya mahasiswa kupu-kupu gitu ya. Mahasiswa kupu-kupu secara tidak langsung ya, keberlangsungan belajar atau keberlangsungan kita di dalam kampus, wisuda, keputusan-keputusan yang diambil dengan itu kan bisa kita permudah dengan cara berorganisasi. Kita di BEM bisa mengubah cara misalnya seperti ini, wisuda lamban. Nah, itu bisa kita wisuda lamban itu ya karena skripsi lama dan lain-lain bimbingan. Nah, itu kan bisa kita ubah dengan cara lembaga organisasi ke prodi, bahkan ke fakultas, bahkan ke universitas. Nah, hal seperti itu yang tidak hadir di pikiran mahasiswa, bahwa ambisi tinggi itu menutupi jiwa sosial seseorang itu ya. Saya pikir itu kepribadian yang udah lama terjadi di Indonesia, sehingga ya semakin lama semakin berkembangnya zaman, dengan adanya sekarang kampus merdeka, dengan adanya sekarang pemuda masuk ke DPR dan lain-lain, itu organisasi-organisasi di kampus sudah kosong. Jadi tidak heran bahwa 10 tahun atau 20 tahun ke depan di provinsi kita tercinta ini bakal mengalami krisis kepemimpinan, karena kesadaran kita dari mahasiswa, dari SMA itu sudah tidak ada. Bahkan yang sangat miris sekali itu di SMA, OSIS itu sebenarnya wadah yang sangat bagus untuk kita melatih kepemimpinan ya. Banyak orang-orang yang di OSIS menjadi DPR, menjadi orang-orang penting, orang-orang hebat di Bengkulu ini ya. Tapi sekarang bahkan tanda kutipnya OSIS dibilang budak sekolah, inilah dan lain-lain. Nah, itu pandangan yang udah rusak menurut saya. Rusaknya udah sekitar 80-90% yang terjadi di siswa. Nah, hal tersebut bisa kita hindari kalau kita menemukan pemimpin yang tegas akan kepentingan pemuda ya. Jadikan pendidikan itu adalah inventaris untuk masa depan. Jangan sekedar pemilihan awal itu bisa kita ajak secara mudah gitu ya, kasih uang gampang-gampang lah dan lain-lain. Nah, hal seperti itu harus dibuang, bahwa pemuda itu inventaris kita untuk masa depan. Ya, baik. Nah, kalau kita bicara juga mungkin berkaitan dengan anak-anak muda yang mungkin enggan berorganisasi, mungkin dari Mbak Sri sendiri mewakili dari akademisi, melihat mungkin banyak juga, mungkin tidak semua gitu ya, tidak semua dosen, tapi ada beberapa yang dosen juga membatasi untuk mahasiswanya ini bergerak gitu atau beraktivitas di luar. Banyak juga beberapa dosen ini yang menuntut mahasiswa ini ya untuk datang ke sini, belajar, kuliah selesai 4 tahun gitu ya. Nah, tapi akhirnya organisasi ini terbengkalai, akhirnya tidak mengikuti ke sana, maksudnya hanya fokus dengan kuliah saja. Ini seperti apa kalau dari Mbak Sri? Ya, sebenarnya kami seorang akademisi itu tidak melarang mahasiswa untuk melakukan organisasi. Karena posisinya seperti ini. Dalam mahasiswa setelah lulus yang paling diutamakan di CV adalah pernah berorganisasi apa tidak.
di HRD, udah pernah ikut organisasi apa aja, kamu pernah jadi apa aja di dalam organisasi tersebut, bentuk keaktifan mereka dalam organisasi. Cuman bagaimana mahasiswa itu membawa dirinya sendiri, kembali lagi ke kesadaran dirinya sendiri. Terkadang mahasiswa itu lupa. Kalau organisasi, utama nomor 1 organisasi dulu nih, baru kuliah. Kadangan sebenarnya kan bagaimana ya di organisasi itu kan kita bermain manajemen waktu. Bagaimana kita memposisikan yang mana kerja, mana organisasi, yang mana kuliah. Nah, tapi terkadang dalam perjalanannya, ya balik lagi lupanya itu mahasiswa lebih ke organisasi, utamanya organisasi, tanggung jawab dia sebagai mahasiswa kadang terlupa. Kadangan makanya banyak mahasiswa, nggak semua ya, maksudnya banyak mahasiswa lebih dari standarnya kuliah. Biasanya kan standarnya maksimal 8 tahun nih, kadang bisa sampai 14. Karena memang posisinya mereka sudah terlalu nyaman. Terlalu nyaman dalam organisasi. Sebenarnya balik ke kesadaran diri sendiri. Organisasi dijadikan sebagai praktek mereka dari ilmu yang mereka sudah dapatkan di dalam perkuliahan. Tapi jangan jadikan organisasi nomor pertama setelah perkuliahan. Kayak gitu. Karena memang tanggung jawab kita sebagai mahasiswa ini tadi adalah menyelesaikan pendidikan. Dan memang organisasi ini adalah tempat atau wadah kita untuk bisa belajar lagi. Dan memang kalau kita melihat saat ini mungkin anak-anak muda yang katakanlah tadi yang lebih condong aktif ke media sosial. Ini banyak hanya aktif sekedar mengikuti tetapi tidak mengikuti tren dalam bermedia sosial. Tadi salah satunya memberikan edukasi dan lain sebagainya. Ini justru kurang gitu ya. Nah, tapi kalau kita melihat mungkin kalau dari Rido melihat para peserta saat ini, para calon legislatif yang sudah yang sudah berseliweran mungkin di mana-mana, kalau melihat dari metode yang mereka lakukan saat ini untuk bisa menggait, karena generasi muda ini salah satu pemilih terbanyak. Nah, kalau dari Rido sendiri ini seperti apa melihat para peserta sekarang? Cara mereka melakukan pendekatan gitu ya. Oke. Melihat peserta-peserta sekarang di pemilu ya yang sudah mendaftarkan dirinya ke KPU. Kalau sudut pandang saya pribadi sebagai pemuda, khususnya di Provinsi Bengkulu, belum ada tuh saya mendengar bahwa ketika saya di sana saya ingin seperti ini, tidak ada. Tapi yang digaung-gaungkan mereka hanyalah pendaftaran KPU berjalan dari Simpang 5 ke KPU naik Delman. Keunikan. Itu, keunikan dan yang lain ya. Lagi-lagi yang dipertontonkan ke masyarakat itu hanyalah eksistensi. Dan bahwa dia udah pernah kuliah di universitas apa di luar negeri dan lain-lain. Sedangkan mendengar kata Australia misalnya, mendengar pemuda-pemuda pemula, mendengar kata Australia, wah luar biasa gitu kan. Padahal kita nggak tahu bahwa universitas di sana sebaik apa, akreditasinya bagaimana kan. Nah jadi jangan hanya dipertontonkan hal-hal yang baik saja gitu. Tapi kedepannya itu dipertontonkan juga mau bagaimana dan lain-lain. Jangan sekedar mencantumkan saya sebagai peserta baliho di simpang sini, tapi sampaikan juga bahwa di baliho itu bahwa kita akan seperti ini. Jangan ya omong doang gitu nah. Ya, hanya mempertontonkan eksistensi itu tadi. Baik, kita akan jeda kembali dan pemirsa TVRI Bengkulu masih dalam Berendo, kami akan kembali setelah yang satu ini.